dipertanggungjawabkan. Sudah ditindaklanjuti oleh Barreskrim di tahun 2010. Pemirsa, di detik-detik terakhir menjelang fit and proper test, lulusan terbaik Akademi Kepolisian tahun 1983 menyandang status tersangka. Uji kelayakan terhadap Budi Gunawan di Komisi 3 DPR tetap akan digelar hari ini. Kini bola panas ada di tangan Presiden Joko Widodo dan Kompolnas memiliki peran kunci untuk menyodorkan pilihan terbaik calon Kapolri jika DPR nantinya akan mengembalikan calon Kapolri yang diusulkan oleh Presiden. Ketika calon Kapolri yang diajukan oleh pemerintah dan nyaris tidak ada penolakan dari DPR tiba-tiba ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Timbul pertanyaan, apa yang sebetulnya terjadi? Bahwa Budi Gunawan sudah lama disebut-sebut memiliki rekening gendut. Seharusnya sudah sejak lama pula, hal ini terus diusut. Namun, justru detik-detik terakhir menjelang fit and proper test, lulusan terbaik Akademi Kepolisian tahun 1983 ini menyandang status tersangka. Bahwa yang bersangkutan Komjen BG pada saat pencalonan menteri ketika diusulkan ke KPK untuk dilakukan penelusuran jejak, maka yang bersangkutan sebenarnya sudah diusulkan, dan pada saat itu KPK karena sedang menangani kasusnya, kita memberikan catatan merah. Kalangan DPR pun bertanya-tanya, ada apa di balik pemberian status baru Jenderal Bintang 3 ini? Mereka berharap tidak ada motif politik di belakangnya. Dukungan yang diberikan di parlemen nyata terlihat sampai ke rumah Budi Gunawan. Sejumlah anggota DPR menemuinya. Ada kesan juga bahwa KPK seolah-olah berpolitik dalam penegakan hukum. Artinya penetapan tersangka kepada Budi Gunawan terjadi di last minute gitu ya. Sehingga pertanyaannya ada apa gitu. Ada apa? Kenapa baru sekarang ditetapkan? Jangan berasumsi ke Pak Presiden dulu. Kita harus berasumsi kenapa proses yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bertepatan dengan surat Presiden. Presiden Joko Widodo menurut Sekretaris Kabinet Andi Wijayanto sudah menugaskan ke beberapa menteri terkait untuk membahas langkah pemerintah selanjutnya. Jadi Presiden sekarang sedang mempertimbangkan tentang proses pencalonan Pak Budi Gunawan ke depan ini. Nah, untuk saya tidak bisa menjawab itu sekarang ya. Saya tidak bisa menjawab itu sekarang karena fokus kami hanya di satu masalah spesifik ini, bagaimana Presiden nanti melakukan proses untuk pencalonan yang lain. Nah, itu belum ada arahan dari Presiden. Kini bola ada di tangan Presiden Joko Widodo, dan Kompolnas memiliki peran kunci untuk menyodorkan pilihan terbaik calon Kapolri. Tim Liputan, Metro TV. Ya baik, dan sekarang kami akan membahasnya bola panas calon Kapolri bersama dua narasumber pada pagi hari ini. Yang pertama ada Mbak Dwi Ria Latifah, anggota Komisi 3 dari fraksi PDI Perjuangan, dan juga ada dari Kompolnas Muhammad Nasir. Selamat pagi semuanya. Tentunya ini kabar yang cukup mengejutkan mengingat hari ini kita akan mendengar bagaimana jalannya fit and proper test yang akan diadakan di Komisi 3. Aku ingin ke Pak Nasir terlebih dahulu. Pak Nasir, melihat tadi berbagai ungkapan dan juga dengan adanya informasi ini, bagaimana reaksi dari Kompolnas sendiri? Tentu saja kami sangat kaget karena yang pertama Pak Budi Gunawan ini kan sudah pernah kita minta untuk atau kita dalami ketika tahun 2013 kita mempersiapkan Kapolri baru pengganti Bapak Timur Pradopo. Pada saat itu Pak Budi Gunawan ini termasuk satu dari 9 calon juga yang kemudian kita kirimi permohonan permintaan untuk klarifikasi informasi itu ke Komnas HAM, PPATK dan KPK. Namun kita kan tidak memperoleh jawaban dari KPK saat itu. Ada jawaban barangkali diberikan kepada Presiden. Itu pertama. Yang kedua, kita juga ketika melakukan katakanlah seleksi pada bulan Desember,
November, Desember, dan awal Januari ini kan kita sebetulnya juga mendasarkan pada keterangan dari Mabes Polri. Pada saat itu ada sebuah surat yang ditandatangani atas nama Bareskrim bahwa tidak ada tindak pidana yang dilakukan oleh calon Kapolri. Artinya dari polisi yang sudah diselidiki dan masalah ini sebenarnya sudah selesai dan ya, bersih seperti itu, tidak ada betul. masalah. Selain itu juga kita melihat ada surat yang dibuat oleh kepolisian Mabes Polri yang ditujukan kepada PPATK, dan setelah surat itu kita juga konfirmasi tidak ada lanjutannya, sehingga kita beranggapan bahwa proses ini adalah proses bersih, proses yang sudah sesuai dengan SOP yang kita susun. Ini sebelumnya. Artinya Kompolnas kecolongan atau memang ada hal-hal yang di luar dari prediksi Kompolnas, Pak Ya, Nasir? jadi saya tidak ingin menggunakan terminologi kecolongan karena kita sudah bekerja sesuai dengan SOP, sudah sesuai. Kita sudah cukup hati-hati, kita cukup mengakomodasi banyak sekali informasi dari masyarakat, dari rekan kerjanya, dari atasannya, dari mereka-mereka yang pernah menjadi bawahannya, sopirnya. Ketika kita melakukan kunjungan ke daerah, itu semua kita lakukan. Untuk hampir semua perwira Polri, Bu, senior yang berpangkat Komjen itu, kita ke daerah untuk kegiatan lain, semua itu kita lakukan. Jadi kita punya banyak segudang informasi. Informasi ini yang kita tidak punya. Baik. Ya. Artinya hanya informasi ini yang... Iya, tadi bahwa disebut, bahwa ini juga harus saya ungkapkan. Bahwa tadi disebut ketika ada penyodoran nama-nama menteri, sudah ada warna merah. Kita tidak pernah mendapat pemberitahuan itu oleh KPK. Baik. Seharusnya, Ibu, sebagai sebuah lembaga konstitusional yang satu-satunya ada dalam undang-undang yang memberi pertimbangan kepada Presiden untuk Kapolri, pemberhentian dan pengangkatan Kapolri, kita mendapatkan informasi itu. Tapi itu tidak ada informasi. Artinya Kompolnas tidak menerima informasi Kita rapor tidak dari menerima KPK. informasi Baik, itu. Budi, kemarin ini kan sempat juga ada pertemuan Komisi 3 di rumah Komjen Pol Budi Gunawan, dan Mbak Du sendiri ikut dalam pertemuan ini. Apa yang dibicarakan semalam itu? Ya, kalau ke rumah itu memang satu proses yang memang sudah biasa dilakukan, dan hal-hal yang ditanyakan tentu yang berkaitan dengan keluarga atau keseharian Pak Budi Gunawan. Karena kalau untuk bicara masalah visi misi itu kan justru rencananya hari ini di fit and proper test. Baik, kemarin apakah sempat juga menanyakan terkait dengan informasi ditetapkan ya sebagai tersangka oleh KPK? Ini sempat jadi pembicaraan juga tidak dalam pertemuan kemarin? Ada 1-2 rekan yang bertanya bagaimana tentang sikap dari Pak Budi Gunawan dengan perkembangan terakhir ya dari penetapan sebagai tersangka oleh KPK itu ada. Apa reaksi Pak Budi? Ya, beliau tentu cukup menjawabnya dengan istilahnya, kalau saya lihat cukup tenang, walaupun menurut beliau itu suatu hal yang cukup membuat mengagetkan karena memang tidak merasa seperti yang disangkakan. Tidak seperti yang disangkakan. Oke, baik. Dan kemarin ketika berkunjung ke sana dari Komisi 3 sendiri kan untuk mengetahui bagaimana kehidupan pribadi keluarga. Sejauh ini bagaimana Komisi 3 melihat seorang calon Kapolri ini dalam penilaian Komisi 3 ini? Sejauh ini karena kita baru datang kemarin ya, kita baru ada interaksi langsung kemarin di rumah beliau, jadi lebih kepada sisi kemanusiaan keluarga, dan tentu tidak lebih dari hal yang sifatnya bagaimana keseharian, bagaimana diceritakan berkenalan dengan istri dan salah satu dari anaknya, dan kebetulan juga kemarin kita baru dapat gambaran juga bahwa ternyata salah satu anak beliau itu juga
menyandang autisme gitu kan. Hal-hal yang seperti itu ya, yang sifatnya lebih kepada pribadi, hal pribadi pribadi. Itu. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali. Saya juga ingin tahu sebenarnya bagaimana Kompolnas menyodorkan nama-nama calon Kapolri kepada Presiden. Apa pertimbangannya dan seperti apa, nanti kita akan membahasnya juga, dan apa yang akan dilakukan oleh Komisi 3 DPR RI pada hari ini untuk fit and proper test apa saja, nanti kami akan kembali. Tetap bersama kami di Bincang Pagi.